Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah Data Mining akan mempresentasikan tentang tim Desk Project 1 oleh kelompok kami. Untuk anggota dari kelompok 2 yaitu ada Andriniwati dengan NIM M07191012, Labdi Gita Melati Komarahadi dengan M071930, Nesia Gawang Nayun dengan NIM M071950, dan saya sendiri Widiantara Lia Bagus Nardi dengan M079102. Yang pertama, kita akan membahas mengenai deskripsi data. Deskripsi data, training, data yang digunakan pada laporan ini merupakan data dengan jenis sekunder, yaitu data harga telepon genggam berdasarkan spesifikasinya. Data ini terdiri dari dua bagian, yaitu training dan testing. Data training memiliki atribut sebagai berikut, ada 21. Next, kemudian untuk keterangan setiap atributnya tertampil pada layar. Selanjutnya, data testing memiliki 21 atribut seperti yang tertampil pada layar. Next. Untuk keterangan dari setiap atribut pada data testing dapat dilihat pada layar. Kemudian langkah yang dilakukan pertama yaitu melakukan pre-processing data. Pre-processing data merupakan teknik mengolah data mentah menjadi format yang berguna dan efisien. Nah, dalam melakukan pre-processing data terbagi menjadi dua, yaitu pre-processing data training dan testing. Di sini kita akan membahas mengenai pre-processing data training. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengecek missing value. Pada tampilan gambar yang Anda dapat dilihat bahwa missing value bernilai 0%, yaitu dapat disimpulkan bahwa missing value tidak ada pada data ini. Kemudian langkah kedua yaitu mengecek outlier dan extreme value. Nah, untuk mengecek outlier dan extreme value digunakan filter interquartile range untuk memunculkan atribut baru yaitu atribut outlier dan atribut extreme value. Nah, di sini sudah dapat kita lihat tampilan dari atribut outlier. Dapat dilihat bahwa di sini hanya ada satu bagian berwarna biru sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini tidak memiliki outlier. Nah, untuk yang ini merupakan tampilan dari atribut extreme value. Dapat dilihat bahwa ada dua bagian, yaitu berwarna biru dan merah, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini memiliki extreme value. Sehingga perlu dilakukan penghapusan extreme value menggunakan filter remove with value. Nah, ini merupakan tampilan atribut extreme value setelah dilakukan apply filter remove with value. Dapat dilihat bahwa atribut extreme value hanya terdiri dari satu bagian, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah tidak memiliki extreme value. Kemudian langkah ketiga yaitu mengubah atribut data dari numerik ke nominal. Dapat dilihat bahwa pada bagian kiri atas merupakan tampilan sebelum melakukan apply filter numerik to nominal, dan pada bagian kanan bawah merupakan tampilan setelah melakukan apply filter numerik to nominal. Pada langkah keempat yaitu mengatasi imbalance data menggunakan oversampling menggunakan smoothie. Selanjutnya, pre-processing data testing. Langkah-langkah pre-processing data testing yang pertama itu adalah menyamakan atribut data training dan data testing.
atribut pada data training dan data testing haruslah sama, sehingga perlu menyamakan atribut data training dan data testing. Pada data training, itu tidak memiliki atribut ID, sedangkan pada data testing memiliki atribut ID, sehingga atribut ID pada data testing harus dihapus. Kemudian, pada data training memiliki atribut price range, sedangkan pada data testing tidak memiliki atribut price range, sehingga perlu menambah atribut price range pada data testing. Penambahan atribut price range dapat dilihat pada gambar yang tertera pada layar. Selanjutnya, setelah menyamakan atribut pada data training dan data testing, maka file Excel-nya disimpan dalam bentuk CSV. Next. Langkah yang kedua adalah mengecek outlier dan extreme values. Untuk mengecek outlier dan extreme values, maka menggunakan apply dengan menggunakan filter interquartile range. Langkah menggunakan filter interquartile range yaitu choose filter unsupervised attribute interquartile range dengan pengaturan filternya menggunakan pengaturan default. Pada gambar yang tertera pada layar, dapat dilihat bahwa data tidak memiliki outlier. Next. Pada gambar yang tertera pada layar, itu menunjukkan bahwa data memiliki extreme values hingga perlu dilakukan penghapusan extreme values dengan menggunakan filter remove with values. Next. Setelah menggunakan filter remove with values, maka gambar yang tertera pada layar menunjukkan bahwa kita melakukan apply filter remove with values. Next. Gambar yang tertera pada layar menunjukkan bahwa data sudah tidak memiliki extreme values lagi. Next. Langkah yang ketiga adalah mengubah kelas atribut dari numerik ke nominal, yaitu pada atribut kedua, 4, 6, 18, 19, dan 20. Langkah selanjutnya itu merubah jenis data numerik menjadi nominal untuk atribut yang berisi data yes dan no atau 1 dan 0. Langkah ini menggunakan filter numerik to nominal. Berdasarkan gambar yang tertera pada layar, itu merupakan tampilan ketika akan melakukan apply dengan menggunakan filter numerik to nominal. Atribut yang akan diubah yaitu atribut kedua atau Bluetooth, keempat dual SIM, ke-6 4G, ke-18 3G, ke-19 touchscreen, dan ke-20 Wi-Fi. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu choose filter unsupervised attribute numeric to nominal dengan atribut indices-nya yaitu 2, 4, 6, 18, 19, dan 20. Next. Langkah yang keempat yaitu mengubah kelas price range dari string ke nominal. Berdasarkan gambar yang tertera pada layar, ketika akan melakukan apply dengan menggunakan filter string to nominal, atribut yang akan diubah yaitu atribut ke-21 atau price range. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu choose filters unsupervised attribute string to nominal dengan atribut indices-nya yaitu 21. Next. Langkah yang kelima adalah menyimpan file dengan format .arff. Berdasarkan gambar yang tertera pada layar, itu menunjukkan proses melakukan penyimpanan file. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu klik save, kemudian simpan dengan menggunakan format .arff. Selanjutnya yaitu klasifikasi untuk data training-nya. Nah, untuk klasifikasi di sini kita menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu metode naive Bayes. Nah, untuk metode naive Bayes ini langkah-langkahnya yaitu DWK, classify, classifier bias, naive bias, dan cross validation. Selain metode naive Bayes, kita juga menggunakan metode J48 dengan langkah yang sama, tetapi dengan metode yang berbeda, menggunakan metode random forest. Nah, untuk output dari metode ini kita rangkum dalam suatu tabel di perbandingan metodenya. Nah, untuk perbandingan metodenya, pertama untuk correctly classified instance, incorrectly classified instance, dan kapas statistik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk metode random forest itu memiliki correctly classified instance
tertinggi yaitu 91,9238% dengan kapas statistik juga terbesar yaitu 0,8923. Untuk mean absolute error, root mean square error, relative absolute error, dan root relative square error, kita bisa lihat bahwa untuk metode random forest memiliki mean absolute error, root mean square, dan root relative square error terkecil dari yang lainnya dengan nilai berturut-turut yaitu 0,1362, 0,206, dan 47,5644%. Sedangkan untuk relative absolute error-nya bisa dilihat untuk yang terkecilnya yaitu metode J48 sebesar 16,9405%. Selanjutnya untuk klasifikasi true positive rate, false positive rate, dan precision. Nah, berdasarkan tabel yang ada di slide ini, kita lihat bahwa metode random forest memiliki nilai true positive rate terbesar, yaitu 0,919, dan juga false positive rate terkecil yaitu 0,027. Selain itu juga untuk metode random forest ini memiliki presisi yang baik, 0,919. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita lihat bahwa perbandingan antara F-measure-nya. Nah, bisa dilihat bahwa untuk metode random forest memiliki nilai F-measure tertinggi, yaitu 0,919. Nah, dari beberapa tabel yang sudah dirangkum di slide-slide sebelumnya, kita simpulkan bahwa untuk metode random forest ini memiliki nilai correctly classified instance tertinggi, memiliki kapasitas statistik tertinggi, dan menghasilkan nilai error MAE, RMS, dan RRSE terkecil berturut-turut dari metode yang lainnya. Nah, metode random forest ini disimpulkan bahwa metode yang paling sesuai untuk digunakan klasifikasi data mobile price-nya. Selanjutnya adalah prediction data testing. Berdasarkan klasifikasi yang dengan data training yang sudah dilakukan sebelumnya, didapatkan metode terbaik untuk kasus ini yaitu metode random forest. Selanjutnya akan dilakukan tes klasifikasi dengan menggunakan metode terbaik tersebut untuk data testing. Next. Langkah yang dilakukan pertama yaitu membuka kembali hasil klasifikasi data trainingnya, seperti yang tertera pada layar. Next. Yang selanjutnya adalah membuka file data testing dengan langkah yang dilakukan yaitu mengeklik pada bagian supply test set dan open file, lalu mencari file data testing yang akan digunakan. Next. Selanjutnya adalah mengatur option dengan langkah yang dilakukan yaitu klik pada more option dan memberi tanda centang seperti pada layar. Setelah itu, klik start untuk memulai proses klasifikasi. Next. Berikut merupakan tampilan hasil klasifikasi yang sudah dilakukan. Next. Langkah lain yang dapat dilakukan untuk mengklasifikasi data testing yaitu dengan melakukan klik kanan pada hasil klasifikasi dengan metode random forest untuk data training dan memilih pada re-evaluate model on current test set seperti yang tertera pada layar. Next. Berikut merupakan hasil tampilan klasifikasinya, di mana hasil tersebut sama dengan hasil klasifikasi dengan langkah yang sebelumnya. Next. Berikut merupakan hasil output klasifikasi untuk data teratas. Di bagian kanan terdapat tampilan hasil yang lebih jelasnya. Berdasarkan hasil output tersebut dapat disimpulkan bahwa misalnya pada data pertama didapatkan hasil prediksi yaitu 4:3, di mana artinya adalah ponsel tersebut memiliki harga yang tinggi. Begitu pula dengan data kedua dan seterusnya. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.